Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Munawaroh dari kelas Legal Audit Syariah A dengan nomor NIM 931206919. Nah, pada kali ini saya akan mereview makalah dari kelompok 12 yang berjudul Instrumen Pengawasan Syariah di Indonesia yang diampu oleh Bapak Khairul Munif. Nah, beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang legal standar lembaga keuangan syariah nasional dan internasional. Yang kedua, Dewan Pengawasan Syariah pada lembaga keuangan mikro syariah. Dan yang ketiga, opini pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Langsung saja yang pertama, yakni legal standar lembaga keuangan syariah nasional. Nah, pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah adalah perpanjangan tangan dari DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan. Meskipun UU Perbankan Syariah tidak memberikan penjelasan yang rinci, namun dijelaskan lewat PBI ini secara umum untuk menjelaskan tentang konsep G-SIG serta bagaimana peran masing-masing dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, yakni legal standar lembaga keuangan syariah internasional. Terdapat komponen utama dari definisi legal standar lembaga keuangan syariah internasional, yakni mempunyai komponen yang pertama struktur organisasi perusahaan, terdapat Dewan Pengawas Syariah dan fungsi yang koheren seperti divisi syariah dan internal audit. Yang kedua, pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan sangat penting untuk memastikan semua aktivitas, transaksi, dan operasi LKS mematuhi prinsip-prinsip syariah dan moral Islam. Kemudian poin yang kedua, Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan mikro syariah. Berbentuk koperasinya yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah, pengawasannya dilakukan dengan dua model, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh dua lembaga pengawas, yakni Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah. Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pemerintah terkait. Pengawasan internal dan pengawasan syariah dalam konteks perkoperasian disebut dengan pengawasan yang terdiri dari 1 orang ketua dan minimal 2 orang anggota. Pada umumnya, pengawasan internal bertujuan untuk pertama, melindungi kekayaan perusahaan, kedua, memeriksa kecermatan dan keandalan akuntansi, ketiga, meningkatkan efisiensi operasi usaha, keempat, mendorong ke arah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan, dan pada dasarnya pengawasan internal itu bertujuan untuk membantu setiap anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan menyediakan analisis-analisis, penilaian, rekomendasi-rekomendasi, dan komentar mengenai efektivitas yang diperiksa. Poin selanjutnya tentang opini pengawasan. Dalam menggagas opininya, DPS menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai produk, misalkan fatwa digunakan DPS sebagai dasar hukum dan mengeluarkan opininya agar dapat diketahui dengan jelas berasal dari hukum mana digunakannya DPS dalam mengeluarkan opininya. Setelah terbentuknya fatwa dan opini yang telah dibentuk oleh DPS tersebut, maka dilihat lagi dari segi kemaslahatannya, karena maslahat merupakan tujuan syariat dalam Islam. Di mana ada kebaikan, maka ada pula syariat dari Allah SWT. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.